Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 25 Desember 2024. Selamat merayakan Natal bagi teman-teman yang merayakan ya. Jadi kondisi dari pasar overall kalau kita perhatikan saat ini masih dalam kondisi yang ya bisa dibilang stabil, teman-teman. Jadi tidak terlalu besar volume perdagangannya juga. Sometimes beberapa koin mengalami kenaikan, tapi trennya nggak bakalan kokoh karena volume masih belum mendukung untuk saat ini. Ya beberapa altcoin masih hijau sejak kemarin. Jadi ya good, teman-teman. Kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Hari ini nggak akan terlalu banyak sentimen. Jepang akan meluncurkan data confident indicator and leading index. Ya, nggak terlalu ngaruh lah. Kemudian dari perdagangan kemarin, kita dapat beberapa data penting, yaitu ada data core CPI dari Bank of Japan, di mana inflasi Jepang mengalami kenaikan. Ya, ini bagus untuk perekonomian Jepang sebab ya, mereka, udah lama banget ekonominya stagnan ya, tidak ada pertumbuhan yang signifikan, kemudian inflasi bahkan cenderung deflasi. Dan belakangan ini Jepang mengalami tren kenaikan inflasi. Dan ini ya menurut banyak ekonom merupakan sebuah indikasi yang, bagus untuk perekonomian Jepang. Cuman inflasi yang naik itu kalau terus-terusan juga bisa mengakibatkan bank sentralnya kembali menaikkan suku bunga. Tapi ya itu belakangan lah, tapi secara jangka pendek ini cukup positif untuk Jepang. Kemudian kemarin kita juga dapat data dari Amerika Serikat yaitu tentang 5-year auction, ya di mana return obligasi jangka panjang atau surat lelang jangka panjang itu mengalami tren peningkatan, gitu. Itu sih hari ini nggak terlalu banyak sentimen data juga teman-teman. Jadi long weekend ya, selamat liburan untuk teman-teman. Kalau kita lihat juga dari data Glassnode, yang kena liquid karena posisi short ataupun long sangat sedikit. Jadi kebetulan karena yang pasang long tidak terlalu banyak, ya kan? Jadi market ditendang naik dulu, gitu, teman. Jadi ya, memainkan psikologi dari pasar ya. Kalau kita lihat dari rasio akun yang pasang short lebih tinggi ya di beberapa exchange yang pasang short itu lebih gede ya, teman. 51%, 50%, 52%. Giliran yang pasang short lebih banyak, akhirnya market dibawa naik. Kalau yang pasang long lebih banyak, justru marketnya malah dibawa turun, teman. Jadi ya itulah dinamika yang ada pada pasar ya. Bitcoin naik ke 97.400, naik 2,6% di perdagangan hari ini. Fear and Greed Index kemarin terpantau lumayan oke, berada di posisi greed di poin 73. Jadi Fear and Greed Index ini mengukur emosi dan juga sentimen yang ada pada market untuk Bitcoin dan juga large cap crypto. Ya, jadi dia hanya mengukur tentang sentimen dan juga emosi pada pasar saja. Seperti itu, teman-teman. Kalau kita lihat sih kondisi pasar saat ini masih dalam posisi greedy ya. Masih dalam posisi greedy, banyak yang masih optimis, wah market bakalan naik lagi nih, teman. Koreksi yang terjadi kemarin itu hanya koreksi sementara dan market akan segera pump setelah koreksi. Nah itu narasi yang coba dibangun belakangan ini di banyak sosial media dan tentu saja ini bisa menimbulkan impact market masih greedy. Kecuali kalau banyak mungkin, di sosial media, influencer atau siapapun yang mengatakan, "Wah ini akan ada resesi, ini akan ada sesuatu yang, mengerikan di tahun 2025." Jadi intinya menebar fear, menebar ketakutan. Ya jadi fear and greed-nya akan cepat turun ke posisi netral ataupun masuk ke posisi posisi fear lagi, gitu. Jadi sangat-sangat tergantung pada dinamika pasar. Banyak berita positif dan juga ada beberapa yang negatif pada pasar, tapi sebelum kita lanjut, aku mau informasikan dulu, di Gate.io masih berlangsung event perdagangan Gate.io yang akan dibagikan sekitar 25.000 US dollar berupa token BOL. Ya, periode campaign ini berakhir di 2 Januari nanti.
teman-teman bisa dapetin beberapa hadiah lewat pemecahan telur di sini. Jadi syarat untuk mendapatkan telur, teman-teman bisa melakukan trading. Trading token ball di market spot ya dengan akumulasi sekitar 500 dolar token balls, teman-teman berpeluang mendapatkan satu telur. Ya, kalau teman-teman melakukan trade di token lain dengan minimum 700 dolar di market spot, teman-teman juga bisa berpeluang mendapatkan satu poin. Nah, trading ini teman-teman bisa dapetin sampai 20 telur ya. Kalau teman-teman melakukan atau mengundang teman kalian hingga 50 pengguna terbaru, baru bisa mendapatkan kesempatan untuk satu ball. Jadi banyak sekali yang dibutuhkan untuk mengikuti campaign ini. Jadi campaign ini sepertinya memberikan hadiah yang bagus sebab kalau kita perhatikan dari cara untuk ngikutinnya agak berat ya teman-teman. Jadi buat yang tertarik bisa langsung cek link yang ada di deskripsi box. Begitu juga untuk pengguna baru. Nah, ini hadiah untuk pengguna baru, kalian bisa dapetin sampai 60 dolar ya untuk setiap pengguna baru yang baru mendaftar Get.io. Periode campaign-nya ini berakhir sampai 6 hari ke depan, sampai tanggal 31 Desember. Itu. Caranya gimana? Teman-teman wajib pakai link pendaftaran yang ada di description box, lakukan KYC. Teman-teman akan langsung mendapatkan voucher startup ya dan juga claim new token airdrop. Lakukan deposit 50 dolar aja, teman-teman berpeluang langsung mendapatkan 5 sampai 10 GT token. Ya, ini random. Hadiah voucher tambahan akan ada dibagikan lagi sekitar 20 sampai 50 dolar. Kalau teman-teman punya volume trading 2000 selama periode campaign-nya. Jangan lupa untuk klik daftar untuk ikutan campaign tersebut. Itu. Nanti link serta ada di kolom deskripsi. Oke, kita lihat dari data Tether outflow and Bitcoin inflow sinyal short-term weakness. Kalau kita perhatikan dari data terbaru yang dilampirkan oleh CryptoQuant, di sini menunjukkan terjadi peningkatan dalam hal akumulasi pada Bitcoin dengan ya Bitcoin exchange net flow mengalami tren kenaikan. Nah, ini banyak yang mengindikasikan oh ini tanda bearish. Belum tentu juga, teman-teman. Bitcoin net flow itu adalah Bitcoin yang masuk ke exchange. Semakin meningkat, banyak orang yang berpikir bahwa ini adalah tanda terjadi penurunan. Tapi kalau menurut saya sih belum tentu. Sebab Bitcoin yang masuk ke exchange itu bisa jadi adalah rotasi dari pemilik wallet ya terhadap aset kripto mereka sehingga bisa aktif diperdagangkan, supply-nya bisa meningkat di market. Bisa jadi turun, bisa jadi naik sebenarnya, tapi belum tentu turun gitu. Kalau kita lihat dari pasokan USDT yang beredar di exchange, semakin lama semakin menurun, yang berarti adalah banyak sudah USDT yang dipakai untuk di-convert menjadi kripto. Jadi ini sebenarnya indikasi yang cenderung positif ya untuk market. Itu good point. Kemudian dilihat dari ETF Bitcoin Spot kemarin itu ada net outflow yang kembali besar. Ya, ini didominasi oleh Fidelity sama Grayscale yang terus buang barang selama 3 hari terakhir. Sementara dari BlackRock justru dalam posisi akumulasi. Sementara itu, kalau kita lihat dari US Ethereum Spot ETF, itu justru mengalami tren kenaikan. Ya, di mana ETF dari Ethereum ini mendapatkan inflow lumayan banyak, sekitar 130 juta, which is bagus, teman-teman. Ini didominasi oleh inflow Fidelity sama BlackRock, ya, yang banyak melakukan akumulasi pada Ethereum ETF. Good point untuk Ethereum. Kemudian dikabarkan MicroStrategy kemarin melakukan special meeting, ya, meeting untuk para shareholder mereka, di mana kebijakan terbaru yang akan mereka lakukan adalah peningkatan jumlah saham kelas A yang sah dari 330 juta menjadi 10,33 miliar untuk mendukung pengalaman modal di masa mendatang. Oh, ini mungkin akan ada potensi stock split yang dilakukan oleh MicroStrategy.
peningkatan jumlah sahamnya ya. Itu, dan mereka akan berfokus pada Bitcoin yang akan menjadi, strategic reserve untuk perusahaan MicroStrategy. Mereka bakalan siap borong Bitcoin kembali, borong Bitcoin lebih banyak, teman-teman. Nah, kemudian data yang lain dari Lock on Chain atau Look on Chain, sejak Bitcoin menembus 100.000 pertama kalinya pada tanggal 5 Desember, Mt. Gox terus melakukan transfer sekitar 200 atau 300 Bitcoin ke B2C2 Group setiap hari kerja. Ini dilakukan secara konsisten, ya, sekitar 200 sampai 300 Bitcoin didistribusikan. Dan kalau kita lihat dari data Arkham Intelligence juga cukup relate, di mana jumlah kepemilikan dari wallet kepemilikan dari Bitcoin di wallet Mt. Gox terus mengalami penurunan ketika pergerakan Bitcoin menembus level 100.000. Ini aktivitas transfernya bisa di-track dengan sangat-sangat transparan. Berita yang lain datang dari Italia, ya. Bank Italia mengindikasikan layanan Bitcoin P2P sebagai kejahatan sebagai layanan karena dugaan penggunaan dalam operasi pencucian uang. Kembali isu lama, teman-teman. Bitcoin sebagai pencucian uang. Padahal Bitcoin sangat transparan. Kita bisa cek setiap transaksi yang terjadi, ya. Yang penting kita tahu aja nih, ini wallet punya siapa. Karena walletnya anonymous. Ya, tapi setiap transaksi itu dilakukan dengan sangat transparan, dengan semua orang bisa memantau transaksi tersebut. Jadi sebenarnya kalau Bitcoin dipakai pencucian uang, menurut saya terlalu terang benderang, terlalu ya bisa untuk dilacak. Apalagi di beberapa negara kan sudah bikin kebijakan tentang pajak kripto. Otomatis harta kekayaan semua bisa di-track, kecuali orang tersebut memang sengaja untuk menyembunyikan identitasnya. Begitu, kemudian berita negatif yang lain adalah Rusia dikabarkan akan ban crypto mining selama 6 tahun di 10 negara bagian. Jadi ini akan berlaku mulai dengan 1 Januari nanti 2025, ya, dan akan berakhir sampai 2031 di bulan Maret tanggal 15. Sangat-sangat panjang. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi beban biaya khususnya dari energi listrik. Ya, apalagi mereka masih dalam menghadapi perang. Jadi Rusia pengen untuk save energi mereka. Jadi miner kripto dilarang di 10 negara bagian. Kemudian dari berita yang lain ada dari ekonom, ya, Wall Street tantrum melihat pergerakan atau melihat apa yang disampaikan oleh Jerome Powell pada pertemuan terakhir ya di FOMC meeting kemarin, di mana dia hawkish dan cuma berencana untuk memangkas atau menurunkan suku bunga 2 kali saja dalam tahun 2025, dan itu cenderung negatif. Menurut Apollo Global Management, ya, melihat bahwa posisi hawkish-nya Jerome Powell ini mengindikasikan ada peluang The Fed akan kembali menaikkan suku bunganya di tahun 2025. Kenapa? Karena dia melihat ketika Donald Trump maju atau memimpin ke depannya akan ada pengurangan pajak. Pengurangan pajak berarti pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Kemudian akan ada peningkatan pajak untuk barang impor. Otomatis artinya Donald Trump pengen memberdayakan perekonomian, berfokus di sektor negara Amerika Serikat saja. Jadi dia akan memperkuat dulu nih basis ekonominya di negara tersebut. Itu diprediksi akan terjadi peningkatan dari GDP, kemudian ketenaga kerjaan juga akan cenderung lebih baik, ya kan, tingkat pengangguran mungkin akan turun, sehingga memberikan impact terhadap inflasi yang bisa saja mengalami kenaikan kembali. Tuh, jadi dari Apollo Management atau Apollo Global Management itu memprediksi The Fed berpotensi untuk menaikkan suku bunga kalau seandainya perekonomian sangat bagus, ya, karena pemimpin yang baru.
Kemudian juga ada 7 prediksi untuk kripto di tahun 2025. Wah, belakangan banyak ya. Kemarin kita udah dengar tuh prediksi dari Arthur Hayes, Coinbase, kemudian juga Outlook dari BlackRock. Nah, sekarang ini juga ada nih banyak institusi yang memprediksi beberapa hal akan terjadi di tahun 2025. Yang pertama, negara anggota G20 atau BRICS itu akan mendirikan dan juga mengumumkan cadangan Bitcoin strategis. Oh, ini nyontek Amerika ya. Nyontek Amerika dan El Salvador. Kemudian dari berita yang lain, karena dia berita yang nomor 2, Bitcoin DeFi khususnya untuk layer kedua akan menjadi trending. Bitcoin DeFi yang didukung layer kedua akan menjadi tren pertumbuhan. Semoga ini bisa menjadi sebuah indikasi bagus, khususnya untuk layer 2 yang banyak sudah bisa mensupport ya untuk Bitcoin ekosistem. Itu berpeluang untuk bisa membawa tren yang lebih baik. Layer 2 ini tidak hanya di jaringan dari Ethereum, tapi juga jaringan dari Solana. Kemudian dari berita yang lain, peningkatan akumulasi pada ETF ini akan terus mengalami kenaikan ya, di mana saat ini memang global udah banyak yang melirik untuk Bitcoin ETF sebagai salah satu investasi mereka, which is ini sinyal yang bagus juga. Selain itu juga Magnificent Seven atau perusahaan-perusahaan teknologi terbesar di Amerika Serikat dengan valuasi terbesar itu akan meningkatkan jumlah kepemilikan Bitcoin di balance sheet mereka. Ya, perusahaan-perusahaan tersebut kayak Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Tesla, dan juga Meta. Kemudian juga crypto market cap akan sampai melampaui 8 triliun US dollar. Ini akan didukung oleh beberapa sektor yang sekarang sedang hype kayak DeFi, NFT, meme coin, GameFi, SocialFi, dan juga proyek-proyek yang lain yang juga tidak kalah keren teman-teman. Kemudian juga akan ada renaissance for crypto startup. Jadi kebangkitan untuk perusahaan-perusahaan kripto rintisan akan semakin baik. Apalagi Paul Atkin dia akan memimpin SEC ya untuk kedepannya, sehingga diharapkan orang yang pro kripto bisa membawa industri ini menjadi lebih berkembang lagi ke depannya. Jadi itu beberapa prediksi terkait dengan kripto di tahun 2025, teman-teman. Bakalan sangat-sangat penting. Kemudian dari berita yang lain datang dari BB ya atau BounceBit bekerja sama dengan Google Cloud. Ini berita yang bagus. Kemudian Grayscale Horizon Trust atau Zen, token Zen. Itu juga sudah diumumkan oleh Grayscale dan nampaknya akan siap meluncur ke pasar. Bisa diperdagangkan secara resmi. Grayscale udah siap-siap untuk promosi, teman-teman. Kemudian ada FTM yang bakalan swap tokennya menjadi Sonic. Akan ada migrasi dari token FTM. Tidak ada yang perlu teman-teman lakukan kalau teman-teman save di exchange. Ya, exchange apapun. Nanti dia akan langsung otomatis migrasi sendiri ke token Sonic. Itu. Paling siap-siap aja volume perdagangannya turun. Kayak kemarin Matic kan gitu juga. Ketika Matic berganti menjadi Pol, banyak volume perdagangan yang tidak bisa naik karena memang perdagangan Matic disuspend, sehingga ya volume perdagangan turun, harganya juga cenderung turun. Itu, tapi dalam beberapa hari kalau migrasi udah selesai ya semuanya akan baik-baik saja. Itu beberapa sentimen data sangat banyak ya. Teman-teman, kita quick update aja untuk pergerakan dari market crypto. Jadi seperti biasa, outlook saya melihat Bitcoin masih akan ada kemungkinan untuk mengalami tren penurunan, sebab di weekly time frame saya sendiri melihat posisi masih cenderung bearish. Ya, secara jangka pendek oke lah, pergerakan Bitcoin udah mulai sedikit recover. Ya, jadi ya secara jangka pendek ada kemungkinan memang Bitcoin masih mengalami tren kenaikan. Apalagi BTC Dominance juga masih cenderung strong. Bitcoin Dominance hari ini naik sekitar 1,6%. Altcoin overall masih oke. Ya, beberapa masih oke, beberapa masih menunggu kapan nih altcoin momentum. Ya, koin-koin lawas kayak Algorand, Habar, kemudian XRP, Cardano agak sedikit strong di perdagangan kemarin, which is bagus sebenarnya. Kemudian BGB juga terus membuat all time high baru, teman-teman.
Ya sisanya masih so-so aja, masih adem ayem aja ya, belum terlalu gimana-gimana. Jadi ya happy aja buat teman-teman, hari ini kita santai aja, merayakan libur ya. Saya senang hari libur, waktunya buat jalan-jalan. Nah, Bitcoin kalau kita lihat dari closing time frame daily kemarin mengindikasikan doji. Kalau dia bisa closing positif hari ini, ada bullish engulfing, ini berarti ada potensial pembalikan arah jangka pendek pada Bitcoin. Andai kata Bitcoin bisa closing di atas level 97.000, maka akan ada potensi nih pergerakan Bitcoin mantul seperti ini. Mungkin dia bisa naik dulu dalam beberapa waktu ke depan, teman-teman. Volume perdagangan turun, tapi smart money ada peningkatan, ya mengindikasikan whales ada sedikit aktivitas, teman-teman. Itu BTC dominance overall dia udah menunjukkan breakdown dari rising wedge. Hopefully dia bisa kembali melanjutkan fase penurunan atau kenaikan yang terjadi pada jangka pendek pada Bitcoin dominance. Harapannya adalah bisa dibawa turun kembali sehingga altcoin bisa mendapatkan momentum. Itu aja sih kalau dari saya, lebih condong ke altcoin ya. Saya melihat Bitcoin possibility untuk koreksi, cuma untuk altcoin semoga Bitcoin dominance-nya bisa diajak kompromi. Kalau Bitcoin dominance bisa turun, maka itu bisa jadi momentum buat altcoin sih. Gitu. Kalau dari saya sih pantau altcoin dulu sementara, teman-teman. Ya mungkin manfaatkan untuk akumulasi aja, mumpung udah ada indikasi-indikasi baik untuk altcoin. Tapi harus diingat kalau Bitcoinnya mengalami koreksi, bisa jadi altcoin ke bawah arus juga. Jadi sebenarnya dalam posisi seperti ini ya serba salah ya, teman-teman. Kalau kita expect altcoin mengalami kenaikan, Bitcoin at least harus stabil dulu pergerakannya. Tapi dari BTC dominant sudah kelihatan sih ada outflow yang terus terjadi. Semoga aja ini secara pattern bisa bikin yang namanya higher low baru, dan kalau benar higher low, maka kita mungkin melihat pergerakan dari Bitcoin dominance yang akan cenderung mengalami koreksi setelah sejak tahun 2022 dalam posisi rally selama 2 tahun. Jadi ngeri banget memang kenaikan dari Bitcoin dominance ini. Ya itu aja sih buat Bitcoin. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komen channel YouTube ini. Pantau level 90.000 ya, teman-teman. Saya coba untuk melihat pergerakan Bitcoin dari long short ratio, bukan liquidation heat map ya. Kalau kita lihat sih dari liquidationnya banyak yang pasang short. Ya agak banyak yang pasang short. Kalau dilihat dari heat mapnya, Bitcoin itu ada yang nunggu sebenarnya di kisaran level 90.000 dengan cukup besar, teman-teman. Jadi ya ini ya di warna kuning ini loh, teman-teman, 90.000 something lah. Ya itu sih paling buat saat ini. Jadi sekian aja. Selamat liburan untuk kita semua ya, dan akhir kata saya Andre, makasih.